pagi. Selamat pagi, Bu Regina dan semua pendoa yang terkasih. Kita hari ini masuk dalam renungan Hati Kudus dan Kerahiman Ilahi. Pada Hari Raya Hati Kudus Yesus, kita bertanya, apa perbedaan antara devosi kepada Hati Kudus dan pesan kerahiman ilahi? Pertama-tama, kita harus menyadari hal yang jelas. Yesus hanya memiliki satu hati, dan devosi kepada Hati Kudus dan kerahiman ilahi sungguh tidak dapat dipisahkan. Hati Kudus melimpah dengan kasih yang penuh belas kasihan bagi kita, dan kita pun harus melimpah dengan kasih kepada sesama. Ringkasan agama kita, Pius XI mengajarkan bahwa devosi kepada Hati Kudus Yesus adalah ringkasan agama kita. Pada tahun 1956, Paus Pius XII menulis dalam ensikliknya tentang Hati Kudus. Oleh karena itu, penghormatan yang diberikan kepada Hati Kudus adalah untuk mengangkatnya ke tingkatan sejauh menyangkut praktek eksternal ekspresi tertinggi kesalehan Kristen. Karena inilah ajaran Yesus yang berpusat pada Sang Perantara yang adalah manusia dan Tuhan, dan sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat mencapai hati Tuhan kecuali melalui hati Kristus. Devosi kepada Hati Kudus menyerukan penebusan dosa, dan devosi itu menuntun kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kasih dan belas kasihnya yang tidak terbatas bagi kita. Tuhan berkata kepada Santa Faustina, "Putriku, ketahuilah, hatiku adalah belas kasih itu sendiri. Dari lautan belas kasih ini, rahmat mengalir ke seluruh dunia. Tidak ada jiwa yang telah mendekatiku yang pernah pergi tanpa penghiburan." Dari buku catatan harian nomor 1777. Namun, ketika kita melihat gambar Juru Selamat yang Maha Penyayang, kita melihat sinar darah dan air yang memancar dari area hatinya yang tertusuk. Sinar itu memancar keluar menuju dunia yang terluka. Mungkin itulah salah satu perbedaannya. Hati Kudus memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang belas kasih yang tidak terbatas dan memanggil kita untuk melakukan pemulihan. Namun, kerahiman ilahi sekarang memanggil kita untuk menghayati pesan itu kepada dunia yang terluka. Cinta memerah. Tuhan kita meminta Santa Margareta Maria Alacoque agar gambar Hati Kudusnya dihormati dan digunakan oleh semua umat beriman dalam penampakan pertamanya kepadanya pada tahun 1673. Ia berkata, "Hati ilahiku begitu bernafsu mencintai manusia sehingga tidak dapat lagi menahan api cinta yang membara itu." Dan dalam penampakan berikutnya, Santa Maria Margareta menulis, ia harus dihormati di bawah simbol hati yang sungguh, yang gambarnya ingin ia tampilkan di depan umum. Dimanapun gambar suci ini akan ditampilkan untuk penghormatan publik, ia akan mencurahkan rahmat dan berkatnya.
Mari kita tekan poin lainnya. Jalan salib mengikuti jejak Yesus bukanlah pemujaan terhadap penderitaan. Kita tidak boleh tergila-gila pada penderitaan sehingga kita keluar dan mencarinya. Kita tidak harus berjalan di depan mobil untuk melukai diri kita sendiri. Namun kita juga tahu bahwa dunia ini adalah lembah air mata dan kita harus memikul salib kita dan mengikuti jejaknya. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda memenangkan pelayaran keliling dunia? Tidakkah Anda akan menelepon keluarga Anda dan memberitahu semua teman Anda? Itulah yang harus kita lakukan dengan pesan kerahiman ilahi. Begitu banyak orang yang terluka karena kehancuran, perceraian, pelecehan, kecanduan, pornografi, dan banyak lagi. Mereka tidak tahu harus kemana atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Maka seperti domba yang hilang, yang menunggu untuk dilahap oleh dunia. Namun pesan kerahiman ilahi juga merupakan pesan yang perlu dihayati. Pesan ini tentang pengampunan, tentang benar-benar percaya kepada Tuhan dalam situasi sulit dan bersikaplah penuh belas kasih kepada orang lain. Pesan ini tentang menahan lidah ketika Anda tahu Anda benar dan begitu marah. Pesan kerahiman ilahi adalah tentang kasih, karena Tuhan adalah kasih, dan Dia yang tinggal dalam kasih, tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dirinya. Jadi, ingatlah bahwa Anda adalah baik dan bejana Roh Kudus. Biarkan tindakan Anda berasal dari Tuhan, dan hati Anda menjadi hati yang penuh belas kasih, yang memancarkan kasih Tuhan kepada semua orang yang Anda temui. Dan hindarilah membiarkan keputusasaan atau kecemasan memasuki hati Anda. Dan berusahalah untuk menjadi cerminan Yesus yang penuh belas kasih kepada semua yang Anda temui. Amin. Yesus, Engkaulah andalan. Terima kasih.